Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 5 makna kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah salah satu dari 5 tonggak iman kekristenan yang selalu diperingati oleh setiap orang percaya di seluruh dunia. Kelima hal tersebut adalah kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus. Kelima peristiwa tersebut bukan sekedar cerita, melainkan sejarah yang sudah dan benar-benar terjadi, yang merupakan bagian dari rencana dan kehendak Tuhan atas dunia agar semua manusia boleh mengalami kasih, pemulihan, dan keselamatan. Hari ini kita akan melihat kebenaran-kebenaran utama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, menyatakan kesempurnaan pekerjaan dan karya penebusannya di muka bumi. Kenaikan Tuhan Yesus menandai bahwa ia telah menyelesaikan dengan sempurna tugas yang diberikan oleh Bapa untuk turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia, untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Banyak orang menganggap iman Kristen itu bodoh karena menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tetapi iman Kristen tidak seperti itu. Karena iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang berinkarnasi menjadi manusia, lalu setelah kebangkitannya, dia kembali kepada kemuliaan keilahiannya. Yang kedua, menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah bukti bahwa sorga itu nyata dan bukan hanya sekedar fiktif belaka. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua orang di dunia ini bisa masuk sorga. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya, hidup kudus, dan menaati firman-Nya yang akan masuk sorga. Yang ketiga, menjadi imam besar, agung, dan pengantara bagi perjanjian yang baru. Di dalam Ibrani 4 ayat 14-16, Ibrani 7 ayat 25, dan Ibrani 9 ayat 15 menunjukkan betapa sempurnanya kasih, pengorbanan, dan anugerah Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya. Alkitab menyatakan bahwa di sorga kita memiliki imam besar agung yang senantiasa mendengar doa dan permohonan kita. Karena dia selalu menjadi pengantara bagi pengampunan dosa ketika kita datang menghadap tahta kasih karunia-Nya. Yang keempat, menyatakan kedatangannya yang kedua kali. Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali diteguhkan kembali, bahkan dinyatakan dengan cara seperti apa Yesus akan datang kembali. Yaitu turun dari langit seperti ia naik dan disaksikan oleh semua orang, terutama murid-muridnya. Hari-hari ini kita sedang menantikan janji itu digenapi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi murid yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Alkitab berkata bahwa tidak ada yang tahu akan hari kedatangan Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangannya. Yang kelima, mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Tanpa kenaikan Yesus, tidak akan pernah ada peristiwa luar biasa yang dampaknya mengguncangkan dunia sampai saat ini. Yaitu peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Semua ini telah dijanjikan Tuhan sebelum ia terangkat. Bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi kuncinya, Yesus harus naik ke sorga sehingga Roh Kudus turun. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa dimulainya satu era yang baru di mana Allah tidak hanya mengurapi orang-orang tertentu, tetapi Allah mau tinggal dan memenuhi setiap diri orang percaya untuk dipakainya sebagai alat bagi kemuliaannya. Kenaikan Yesus ke sorga menjadi jalan bagi tergenapinya kitab Yohanes 14 ayat 12 yang berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Tuhan Yesus rindu untuk memakai setiap orang percaya. Dia ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Itu sebabnya dia harus naik ke sorga. Sehingga oleh karena karya Roh Kudus yang mengurapi, membaptis, dan memenuhi kita, maka semua rencana dan kehendak Allah itu boleh terlaksana dan tergenapi. Sudahkah saudara dipenuhi Roh Kudus?
Sudahkah saudara dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Dan sudahkah saudara berjalan tiap hari dalam kuasanya? Karena untuk itu semua Tuhan Yesus naik ke surga. Saya percaya kita akan semakin sungguh-sungguh untuk menggenapi dan melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundukkan engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang terbang di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya percaya kita tetap aman dalam lindungan Tuhan. Kita tetap dalam berkat Tuhan. Kita tetap menerima berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Amin. Mari sama-sama di hari yang begitu indah ini, kita sama-sama datang memuji nama Tuhan. Sama-sama kita satukan hati kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua yang boleh kami terima Tuhan sepanjang hidup kami, sepanjang minggu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat dalam hidup kami. Engkau Allah yang menyertai langkah kami Tuhan. Kemanapun kami pergi, kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Oleh karena Tuhan, pada hari ini kami mau datang memuji, memuliakan, menyembah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Come on! Bersama-sama kita bersorak-sorai demi nama Tuhan. Hey, yeah. Katakan tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tangan satu suara. Keselamatan bagi Allah yang buruk dan berkata, kami naikkan
Coba kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau begitu luar biasa di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala hal melebihi apa yang kami pikirkan. Dan Engkau Allah yang setia dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami bisa ada sebagaimana kami ada, kami percaya itu semua karena kesetiaan-Mu Tuhan. Kesetiaan dan kebaikan-Mu sungguh terbukti dalam hidup kami Bapa. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah yang setia dalam hidupmu bersama-sama. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat kami dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan, Engkau selalu hadir di sisi kami Tuhan. Di sisi Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidup untuk selamanya. Ku kan setia melayani,
Sama-sama kita sembah Tuhan. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti dalam hidup kami ya Allah. Engkau sekalipun tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Melewati lembah yang kelam, tangan-Mu selalu ada bagi kami ya Allah. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Oh Tuhan, kami membutuhkan-Mu Tuhan. Kami perlu Kau Yesus. Oh Tuhan. Haleluya. Satu-satunya yang kami andalkan, Engkau Yesus yang kami sembah. Oh Tuhan, Engkau Allah yang selalu memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kami tinggikan nama-Mu. Mari lebih lagi bagi Tuhan. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidup kami. Hidupku ku selamanya, ku kan setia melayani mengasihi-Mu. Tiada seperti-Mu Yesus, Kau Allahku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Ku selamanya, ku kan setia melayani mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti Engkau. Seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang tiada Tuhan seperti-Mu. Seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Engkau Allah yang setia. Kami katakan hanya Yesus yang setia. We worship You Lord.
tolong dalam kesesakan. Engkau Allah yang setia, tiada Tuhan sepertimu Yesus, tiada Allah sepertimu Yesus. Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Begitu ajaib dan betapa heran perbuatan-Mu dalam hidup kami Bapa. Saat ini kami yang sedang dalam kesesakan, kami yang saat ini sedang diproses, kami yang saat ini sedang melewati lembah yang kelam, kami yang saat ini sedang naik ke gunung yang begitu tinggi dan kami tidak tahu sampai kapan. Saat ini kami beriman Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Sekalipun bumi bergoncang Tuhan, tetapi kesetiaan-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Thank you Lord Jesus. Kami mau percaya sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Sekalipun kami masih tidak mengerti rancangan-Mu Tuhan, sekalipun kami tidak mengerti rencana-Mu dalam hidup kami, tapi kami mau percaya bahwa rancangan-Mu di atas rancangan kami, dan rancangan-Mu yang mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan kami ya Abba. Thank you Lord Jesus. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kamis kemarin kita baru saja memperingati akan kedatangan Tuhan Yesus ke surga. Nah, pada kesempatan ini saya akan bicara tentang topik yang sama, saudara-saudara. Nah, ada begitu banyak hal yang kita bisa renungkan mengenai kedatangan Tuhan Yesus ke surga. Oleh sebab itu, karena tidak mungkin membicarakan semuanya, maka pada kesempatan ini ada dua poin yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara semuanya. Tetapi sebelumnya mari saya mengajak kita berdoa minta pimpinan dari Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kesempatan ini kembali kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi kami semua Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu. Roh Kudus pimpin tuntunnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, yang pertama saya mengajak kita membaca di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Firman ini diucapkan oleh Tuhan Yesus ya, sebelum Dia mati, bangkit dan kemudian naik ke surga. Jadi konteksnya mempersiapkan ya, murid-murid mengapa Dia harus naik ke surga. Nah, saya akan bacakan buat saudara semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, saudara-saudara, ini Tuhan Yesus mengajarkan atau memberitakan kepada murid-muridnya, termasuk kita, ya, mengapa Tuhan Yesus harus naik ke surga. Yang pertama, saudara, dikatakan bahwa Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita yang mau dan yang qualified tentu. Nanti kita bicarakan kualitas itu bagaimana. Ya, jadi Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan kemudian dikatakan apabila aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Tuhan Yesus akan datang kembali kali yang kedua. Kemudian dan membawa kamu ke tempatku. Nah, saudara perhatikan, dikatakan apa? Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, saudara, tentu kita mengerti bahwa setelah kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, maka ada terlebih dahulu di bumi ini ada kerajaan 1000 tahun. Tetapi yang dimasukkan di sini tentu adalah setelah itu, ya, di dalam kekekalan, saudara-saudara. Dikatakan supaya di tempat di mana
aku berada, di mana Tuhan Yesus berada, kamu pun berada. Saudara, poin penting adalah apa? Bersama Tuhan, ya. Di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Poin penting adalah bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Adam dan Hawa, ya, sebelum jatuh ke dalam dosa, maka mereka itu bersama-sama dengan Tuhan, intim, bergaul erat, ketemu muka dengan muka dengan Tuhan. Di mana? Di Taman Eden, saudara-saudara. Tapi kemudian setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka putus hubungan dengan Allah, putus hubungan dengan Tuhan, saudara-saudara. Dan itu menyebabkan penderitaan yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu kita mesti mengerti, ya, bahwa kebahagiaan sejati manusia itu apa sebetulnya? Apakah harta? Apakah kekayaan? Bukan. Kebahagiaan sejati manusia adalah dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, di dunia ini, ya, kita memang harus punya cita-cita, kita bekerja, kita mengejar cita-cita, itu betul, tidak salah, saudara-saudara, dan bahkan wajib, saudara-saudara. Tetapi itu bukan tujuan utama, saudara-saudara. Karena untuk apa kita mencapai semua itu kalau kita tidak diimbangi dengan kita akan dekat dengan Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan. Nah, saudara, jadi kalau kita bicara tentang kebahagiaan manusia, ya, sebenarnya apakah kebahagiaan manusia? Bagaimana manusia bisa berbahagia? Apakah lulus ujian jadi sarjana? Ya, betul, tapi itu sementara, saudara-saudara. Setelah jadi sarjana, itu sebetulnya baru awal dari meniti karier, ya, saudara-saudara, ya. Pada umumnya begitu, saudara-saudara. Atau mungkin, ini punya banyak harta, itu kebahagiaan. Betul, harta bisa membahagiakan, tetapi itu sementara, saudara-saudara, ya. Setelah punya 1 miliar, maka manusia ingin punya 10 M. Setelah mencapai 10 M, ingin lagi mencapai 100 M. Tidak habis-habisnya, ya, tidak puas-puasnya. Mungkin ada yang berkata, banyak harta, keluarga sehat, ya, semua baik, itu bahagia. Betul, itu adalah sementara, saudara-saudara, ya. Karena apa? Karena ada banyak hal lain lagi yang ingin dicapai. Kemudian ada yang mengatakan, ya sudah mencapai banyak hal, itu semua dicapai, kesuksesan semua dalam segala sisi dicapai, itulah bahagia. Betul, tetapi itu juga sementara, saudara-saudara. Kenapa? Karena manusia itu ada satu hal, saudara-saudara, yang manusia itu umumnya punya, ya, atau semua manusia punya, yaitu apa? Rasa boring, bosan, jenuh, ya, sehingga manusia tidak puas-puasnya, terusan terus. Nah, saudara, manusia mencari kebahagiaan, tapi lewat itu semua tidak bisa dicapai, karena itu hanya sementara, saudara-saudara. Nah, kebahagiaan yang sejati apa? Kebahagiaan yang sejati manusia adalah kembali kepada desain awal. Desain awalnya apa, saudara-saudara? Desain awalnya adalah manusia diciptakan itu bersama-sama atau hidup dekat, bergaul, intim dengan Tuhan. Ketemu muka dengan muka, intim dengan Tuhan. Itu adalah desain awal, itu adalah kebahagiaan sejati dari kita sebagai manusia, saudara-saudara. Dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu, pastikan, ada 2 hal ini mesti terjadi, pastikan. Yang pertama apa? Yang tadi saya sebut sebagai qualified tadi, untuk bisa, ya, masuk ke dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus. Pastikan apa?
Yang pertama adalah adanya suatu kepastian keselamatan. Itu yang pertama, saudara-saudara. Nah, bicara tentang kepastian keselamatan ya. Kita baca ayat selanjutnya dari Yohanes 14 tadi. Kalau tadi ayat 1 sampai dengan 3, sekarang kita baca ayat 4 sampai 6. Dikatakan begini. Dan kemana aku pergi, kata Tuhan Yesus ya. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Tapi Thomas bilang gini, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Bagaimana jalan menuju ke rumah Bapa itu jalannya seperti apa? Bagaimana? Nah, ini sudah perhatikan Yohanes 14 ayat yang ke-6, ayat yang sangat terkenal, saudara-saudara ya. Dikatakan apa? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui Tuhan Yesus. Dengan apa? Percaya pada Dia, terima Dia, bertobat dari dosa-dosa dan percaya, terima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Maka oleh darahnya di kayu salib, dosa kita diampuni, kita disucikan, dilayakkan ya, untuk apa? Untuk masuk ke dalam surga yang mulia, mempunyai kepastian keselamatan. Nah, saudara, pastikan ke situ ya, pastikan diri sendiri sudah diselamatkan. Kemudian apa? Gumulkan keluargamu, kalau ada yang belum diselamatkan, gumulkan saudara-saudara. Supaya apa? Supaya mereka juga boleh mendengar Injil, mereka juga boleh diselamatkan. Gumulkan juga untuk apa? Seluruh manusia sekelilingmu ya. Bersaksi, saksikan kepada semua orang. Supaya apa? Sebanyak-banyaknya orang boleh juga menerima keselamatan. Itu yang pertama, saudara-saudara ya, yang mesti diperhatikan ya. Pastikan dua hal terjadi. Pertama, kepastian keselamatan. Dan yang kedua, saudara-saudara, adalah kejar keintiman dengan Tuhan meskipun masih hidup di dunia ini, saudara-saudara ya. Kejar keintiman, karena apa? Kebahagiaan sejati manusia adalah apa? Dekat dengan Tuhan ya. Oleh sebab itu, kejar keintiman dengan Tuhan. Jadi bergaul erat dengan Tuhan itu tidak hanya nanti pada waktu di surga, saudara-saudara, tetapi di bumi ini kita juga sudah mulai ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah doa, pujian, penyembahan, membaca firman Tuhan, menikmati firman Tuhan, berdiam diri di hadapan Tuhan. Doa itu apa? Kita bercakap-cakap dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan lewat doa. Pujian dan penyembahan, saat kita memuji menyembah Tuhan, maka kita juga boleh, selain Tuhan disenangkan, kita juga boleh merasakan hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan itu sangat luar biasa dalam hati kita. Kita merasakan damai sejahtera yang tidak terkatakan, dunia tidak bisa memberikan, saudara-saudara, tapi hanya Tuhan yang bisa memberikan suatu damai yang luar biasa saat kita memuji menyembah Tuhan. Kemudian menikmati firman Tuhan ya, sebagai makanan rohani kita, menikmati firman Tuhan. Kemudian selain itu apa? Berdiam diri di hadapan Tuhan, menantikan Tuhan. Tuhan mau apa dalam hidup kita? Tuhan mau apa? Tuhan mau bicara apa? Tuhan mau menghendaki kita sebagai bagaimana, supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan ya. Nah, itu bergaul dengan Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan. Nah, saudara, 1 Timotius 4 ayat 7b dan ayat 8 saya akan bacakan. Dikatakan begini, latihlah dirimu beribadah, saudara-saudara. Ibadah itu harus dilatih. Ayat 8 mengatakan begini, latihan badani terbatas gunanya. Kalau kita latihan barbel, latihan
senam atau olahraga itu terbatas, penting, memang penting, tetapi terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini, sekarang, maupun untuk hidup yang akan datang. Oleh sebab itu apa? Latih dirimu beribadah, saudara-saudara. Latihan beribadah. Jadi kalau sudah diajak ya untuk ayo mari kita masuk dalam doa, rumah doa, atau doa pagi, hari Sabtu misalkan. Jangan segan-segan untuk masuk dalam doa, beribadah. Ayo kita ada pujian penyembahan, ayo kita bersama-sama masuk cool ya. Meskipun saat ini secara online, saudara-saudara. Saudara masuk ya. Beribadah bersama-sama dengan saudara seiman. Kita memuji menyembah Tuhan, berdoa memuji menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, latih diri beribadah. Nah, saudara kalau membaca di dalam Wahyu ya, di Wahyu itu di surga ada penyembahan yang tak henti-hentinya kepada Tuhan. Coba saya akan bacakan Wahyu 4 ayat 8 sampai 11. Saudara simak baik-baik. Dikatakan begini. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Ini ada di surga ya. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Kemudian dikatakan, dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara-saudara, di dalam kerajaan surga ada begitu luar biasa penyembahan kepada Allah Sang Pencipta, kepada Tuhan. Seluruh makhluk menyembah ya, dan siang dan malam tak henti-hentinya, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu latih diri beribadah ya. Persiapan diri sewaktu di dunia ini supaya apa? Supaya terbiasa waktu di surga ya, bisa menikmati suasana surgawi, yaitu penyembahan kepada Tuhan. Ya betul, saya percaya bahwa di surga kita bisa menikmati pemandangan yang indah, kita bisa menikmati hal-hal yang sangat indah. Mungkin makanan ada disajikan dengan kita bebas mengambil indah, tapi juga penyembahan itu ada, saudara-saudara. Penyembahan ada. Jadi kita harus terbiasa juga untuk menikmati persekutuan dan penyembahan kepada Tuhan. Nah, saudara, ada sebuah pemikiran ya, sekedar pemikiran, saudara-saudara. Kira-kira ya, kalau nanti kan ada surga, ada neraka ya, dan yang orang yang berdosa yang tidak diselamatkan itu masuk dalam neraka. Ada pemikiran begini, seandainya penghuni neraka diajak masuk ke surga, kira-kira apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah pertama adalah bahwa sadar dirinya najis, nggak layak, jadi malu, najis, merasa tidak layak, sembunyi, nggak berani, ya, karena ada terang Allah yang luar biasa dan dia merasa kotor. Yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, tidak betah ya dengan apa? Suasana penyembahan di surga, nggak betah orang seperti itu. Oleh sebab itu, coba perhatikan ya. Sekarang di dunia ini juga coba cek
baik diri kita sendiri, ya cek diri kita sendiri lah, ya jangan bicara orang lain dulu, diri kita sendiri. Pada waktu kita kalau diajak menyembah Tuhan, kita suka enggak? Atau pada waktu kita masuk dalam suatu lingkungan, ya, di mana hadirat Tuhan luar biasa, apa yang dirasakan? Saudara, saya harap semua saudara itu merasakan suatu sukacita yang luar biasa, tapi tidak semua orang seperti itu loh, saudara-saudara. Kalau saudara perhatikan, ya, ada orang yang nggak betah, ya. Kita masuk dalam suatu persekutuan, kemudian hadirat Tuhan kita rasakan luar biasa, kita sukacita, ya, betah sekali kita. Tapi rupanya nggak semua orang seperti itu. Ada orang-orang yang diajak masuk seperti itu nggak tahan. Ini bukan bicara soal musik yang kenceng, bukan, saudara-saudara, tapi bicara hadirat Tuhan. Ada orang yang nggak tahan, rasa ini apa nih persekutuan seperti ini, katakan seperti itu, ya. Kemudian ingin nggak tahan bisa keluar. Nah, sebab itu saudara-saudara cek, ya, cek bagaimana dengan diri kita, karena nggak semua bisa tahan, ya. Tapi yang siap itu masuk dalam kerajaan surga, maka, ya, di sana ada penyembahan dan kita harus suka memuji, menyembah Tuhan. Nah, saudara-saudara, itu yang pertama. Nah, hal yang kedua, saudara-saudara, saya mengajak kita melanjutkan masih di Yohanes 14, ya. Ayat yang ke-15, 16 dan 17 akan saya bacakan buat saudara-saudara. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, saudara-saudara, ini bicara tentang Roh Kudus, ya. Kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Supaya Roh Kudus, yaitu Allah itu sendiri, ya, pribadi yang ketiga, Allah Tritunggal, ya. Supaya Roh Kudus itu turun ke dalam dunia dan diam di dalam hati anak-anaknya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, sekali lagi ada banyak hal yang tidak habis-habisnya kalau kita merenungkan akan firman Tuhan. Juga kita kalau merenungkan tentang kenapa Roh Kudus datang ke dalam dunia ini, tidak habis-habisnya, ada begitu banyak. Nah, tetapi pada kesempatan ini saya akan sampaikan akan dua hal yang penting yang ingin saya sampaikan pada saudara-saudara pada kesempatan ini. Yang pertama, saudara-saudara, yang pertama adalah latih diri agar kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Galatia 5 ayat 16 dan 17 mengatakan demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh roh besar, Roh Kudus. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki, ya. Saudara, hiduplah oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita tidak mengikuti keinginan daging, karena Roma, kalau kita baca Roma pasal 7, ya, di situ dikatakan bahwa manusia itu ada keinginan daging, ya, ingin berbuat baik tapi malah berbuat tidak baik, ya. Keinginan daging itu menarik begitu kuat. Terus dikatakan oleh Rasul Paulus, aku ini manusia celaka, siapa yang bisa membebaskan aku dari hal ini? Tapi kemudian dia mengatakan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Oleh apa? Pasal 8, Roma pasal 8 itu bicara tentang
hidup oleh Roh Kudus. Dan juga di Galatia ini juga dikatakan, ya, ditegaskan lagi Galatia 5 yang kita baca tadi, hiduplah oleh Roh, ya. Sehingga apa? Kita tidak mengikuti keinginan daging. Kita bisa dengan kekuatan dari Roh Kudus kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus sehingga tidak mengikuti keinginan daging. Dan Roma 8 ayat 13 itu mengatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Kalau kita terus ikutin keinginan daging, kita akan mati, dibawa kepada hal kedagingan, dan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Jika kalau terus menerus, maka akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, saudara, tidak bosan-bosannya saya akan juga mengingatkan kepada kita semuanya, ya, saudara dan saya semuanya, untuk pentingnya akan hal ini, ya, supaya kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita semakin maju, bukan mundur. Kehidupan rohani kita semakin maju, bukan mundur, saudara-saudara. Karena Roh Kudus itu yang akan memampukan kita untuk kita boleh melakukan kehendak Allah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Nah, hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu otomatis kita belajar, ya, lewat proses terus, katakan jatuh bangun, tetapi terus berusaha terus supaya apa? Setiap saat kita belajar nurut sama Roh Kudus. Roh Kudus bilang apa, kita coba nurut. Sekali lagi, mulai dari hal yang kecil sampai dari hal yang besar, kita nuruti akan maunya Roh Kudus. Maka kalau kita melatih diri akan hal itu, maka Roh Kudus akan membawa kita kepada kedewasaan iman, dan terus menerus makin kita makin kuat dan makin kuat, dan itu kita akan semakin dimampukan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Untuk apa? Untuk terus, tujuan kita apa? Menjadi seperti Kristus itu sendiri, menjadi sama seperti Yesus, itu tujuan kita. Dan Roh Kuduslah yang bisa memampukan kita akan hal itu, ya. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, di antara begitu banyak hal yang kita bisa pelajari, maka yang kedua adalah poin penting, yaitu apa? Biarlah kita semua, bagi yang belum dibaptis oleh Roh Kudus, kita minta dibaptis oleh Roh Kudus. Dan bagi yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus, maka biarlah kita boleh minta setiap hari dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Jadi kalau baptisan Roh Kudus itu sekali seumur hidup, tapi kalau dipenuhi itu berulang-ulang, dan penting untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada sangat banyak manfaatnya, saudara-saudara. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah, ya, salah satu atau maksudnya tanda awal dari dipenuhi atau dibaptis dan dipenuhi dengan Roh Kudus, tanda awalnya adalah berbahasa roh, ya, glosolali, berbahasa roh, saudara-saudara. Dan saya ingin mengajak kita membaca di dalam 1 Korintus 14 ayat 4a, dikatakan demikian. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, ya. Siapa berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Saudara, oleh sebab itu penting sekali untuk kita dibaptis dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga dengan tanda awal berbahasa roh, dan kemudian kita praktekkan, kita berbahasa roh, saudara-saudara, supaya apa? Diri kita itu dibangun, ya. Ini penting, ya. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus itu turun masuk dalam hati kita, dan kemudian supaya apa? Supaya kita juga bisa dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Dan saat kita dengan tanda awal berbahasa roh, dan saat kita melakukan melatih diri berbahasa roh, maka itu membangun diri kita sendiri, membangun rohani kita sendiri untuk bisa lebih kuat dan lebih kuat, saudara-saudara. Dan kemudian Roma 8 ayat yang ke-26 mengatakan begini.
Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, bukankah luar biasa, saudara-saudara? Ya. Seringkali pada waktu kita lagi tertekan, ya, kita menghadapi masalah yang begitu besar, tertekan, betapa sering, ya, kita tidak mampu berkata-kata. Kita mau berdoa juga nggak mampu, ya. Mau ngomong apa nggak ngerti, karena lagi bingung, tertekan, begitu tertekannya, saudara-saudara. Tetapi kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus dan kita berbahasa roh, maka saat kita berbahasa roh, itu roh kita yang berkata-kata, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan dikatakan bahwa roh itu membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh itu sendiri, Roh Kudus, berdoa untuk kita dan memimpin kita. Ya. Saat kita glosolali, saat kita berdoa, saat kita nggak tahu kita mesti bicara apa dalam bahasa yang kita mengerti, maka roh kita berdoa dan Roh Kudus memimpin dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dengan doa yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita boleh dikuatkan, sehingga doa-doa kita boleh dijawab. Bukankah luar biasa, saudara-saudara? Oleh sebab itu, mintalah, ya, berusahalah untuk apa? Untuk dibaptis dengan Roh Kudus. Dan saudara, kalau bicara dibaptis dengan Roh Kudus, itu adalah kehendak Tuhan, ya. Jadi kalau kita minta, pasti diberi, saudara-saudara. Tidak mungkin tidak diberi. Ya tentu juga kita bertobat terhadap segala dosa kita minta ampun, minta disucikan, dan kemudian ya tentu juga kita percaya Tuhan Yesus yang pertama kali, ya. Kemudian kita bertobat, minta disucikan dari segala dosa kita, diampuni, kita kudus, kemudian kita datang, kita minta, Tuhan, baptis aku dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Maka jawaban dari Tuhan itu tidak lain, pasti ya. Karena apa? Itu kehendak Tuhan. Jika dengan demikian apa? Dengan demikian, karena kita tahu pasti Tuhan menjawab ya, maka saat kita meminta, saat itulah kita pasti diberi oleh Tuhan. Dan kita melangkah, ya, kita mulai berkata-kata sebagai tanda saat dipenuhi Roh Kudus. Maka sebagai tanda awal adalah berkata-kata dengan bahasa roh. Yang berkata-kata, yang ngomong itu kita, tetapi Roh Kudus yang memimpin. Ya, sekali lagi yang ngomong itu kita ngomong, maka ngomong, saudara-saudara. Nanti Roh Kudus yang akan memimpin. Saudara-saudara, dalam pengalaman saya secara pribadi, saudara-saudara, maka ada banyak pengalaman yang berbeda-beda dialami orang. Ada yang merasa seperti kesetrum, it's fine, oke, kalau memang itu Tuhan memberikan seperti itu, atau punya kepribadian, kita punya kepribadian secara khusus mendapatkan seperti itu. Tapi ada juga yang tidak merasakan apa-apa, tetapi dengan iman. Nah, saya ada termasuk orang yang dengan iman, karena saya tahu persis bahwa kalau saya minta pasti diberi. Maka pada waktu saya minta, saya bilang, saya minta, kemudian amin, saya percaya saya sudah dibaptis dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan kemudian saya mulai berkata-kata, membuka mulut, dan kemudian Roh Kudus yang memimpin. Dan apa yang kemudian terjadi? Ada perubahan besar dalam kehidupan saya. Saya merasakan sukacita yang luar biasa, yang meluap-luap, begitu luar biasa. Ya. Jadi melangkah dengan iman, tidak menunggu kayak disetrum, saudara-saudara, tapi melangkah dengan iman. Itu dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, saudara, biarlah kita boleh merenungkan akan hal ini, dan bagi yang belum dibaptis, minta dan percaya bahwa Tuhan pasti menjawab ya. Saat kita minta dibaptis dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus tiap-tiap hari. Nah, saudara, dan ada begitu banyak gunanya, ya. Dan sekali lagi,
Kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Itu supaya apa? Menyediakan tempat bagi kita, dan setelah Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita, maka Dia akan datang kembali dan membawa kita ke tempat Dia berada. Dikatakan supaya apa? Supaya di tempat di mana Tuhan berada, maka kita berada. Itu adalah kebahagiaan yang sejati, yaitu kita dekat dengan Tuhan. Itulah kebahagiaan yang sejati. Itu desain awal. Kembali ke desain awal, bahwa manusia, Adam dan Hawa, dan manusia diciptakan Tuhan untuk apa? Dekat, intim dengan Tuhan, bisa ketemu muka dengan muka, bergaul intim erat dengan Tuhan. Nah, itu kebahagiaan yang sejati. Biarlah itu kita boleh mengerti akan hal ini. Dan kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Supaya Roh Kudus turun memenuhi hati anak-anaknya. Dan ada begitu banyak gunanya, dan tadi sudah kita bicarakan beberapa di antaranya. Nah, saudara-saudara, biarlah apa yang saya sampaikan pada saat ini boleh berguna bagi saudara semuanya, berguna bagi kita semuanya dalam pertumbuhan rohani kita. Amin. Yuk mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan. Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh mengerti semuanya Tuhan. Dan kami Tuhan boleh Tuhan menikmati akan janji-janji-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Yang berdoa Tuhan, kami mau intim dekat dengan Tuhan. Karena itu adalah kebahagiaan yang sejati. Baik di dunia ini maupun nanti pada waktu di dalam kerajaan surga ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat keselamatan yang Tuhan berikan pada kami. Dan terima kasih Tuhan buat kami boleh merasakan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan buat Roh Kudus-Mu Tuhan, yang boleh diam dalam hati kami, menolong kami, menguatkan kami. Oh Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, mari saudara-saudara kita angkat tangan dan kita mohon berkat dari Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, terimalah berkat, anugerah, pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan yang sempurna dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita semuanya, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.